Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syafa'at Rasulullah SAW. Summa dari muallif hadis kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Nafa'ana Allah bulumihi wa sulihi wa furuhi. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa la hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ustadzina wa muallimina. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang karya Kiai Haji Hashim Asy'ari nafa'anallahu bihi. Seusai Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, kemudian menjelaskan tentang ideologi dan mazhab asli, mazhab yang dipegang atau yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara di zaman dulu. Nah, sekarang setelah serat kemarin, setelah serat tahun 1330 Hijriah atau sekitar 19 bulan ya, 1910 atau 1911 lah. Datanglah ideologi transnasional. Ideologi transnasional itu yang di kitab ini yang dibawa oleh banyak masyarakat diragukan atau diambang-ambingkan dengan banyaknya ulama yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian golongan apa saja setelah itu muncul selain golongan Wahabi? Kita katakan Wahabi ya, bukan Salafi. Kalau Salafi itu sebenarnya seperti kita ini mengikuti mazhab ulama yang hidup di abad ketiga. Ulama salaf kemarin itu abad keberapa? Ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ulama salaf. 300 Hijriah. Ya, abad ketiga berarti ulama salaf. Nah, setelah itu ulama khalaf. Nah, kemudian golongan apa saja setelah itu? Banyak golongan muncul di Nusantara kita ini. Selain Wahabi apa aja? Kita ulas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa minhum rafidiyuna yusabbuna sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab iku golongan itu ya. Di bumi Nusantara ini ada golongan apa saja setelah tahun 1910 itu atau 1911 itu, atau lebih pasnya setelah 1330 Hijriah itu, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari itu ada apa saja selain Wahabi? Ada ini. Wa minhum lan iku setengah saking azab rafidhiyuna utawi golongan Rafidhah. Rafidhah ini Syiah ya, maksudnya sebenarnya
golongan Syiah, tapi dianalogikan sebagai Rafidhah. Istilah Rafidhah ini muncul ketika begini. Syiah yang Zaid bin Ali itu tetap semua Syiah, ya, semua sekte Syiah itu mengunggulkan atau melebih-lebihkan Sayyidina Ali. Karena selain sahabat Nabi, Sayyidina Ali itu juga termasuk keluarga, termasuk Bani Hashim lah ya. Nah, cuman dalam berjalannya waktu ada kelompok kalau yang kelompoknya Zaid bin Ali ini masih hormat kepada sahabat yang lain. Syiah pengikut Ali tapi masih hormat kepada sahabat yang lain. Nah, kemudian ada beberapa kelompok yang itu tidak dianggap sahabat ini tidak baiklah kecuali Sayyidina Ali. Maka kata Zaid bin Ali, Rafidtumuni katanya. Kalian itu meninggalkan apa yang saya yakini. Maksudnya kalau Zaid bin Ali meskipun Syiah, meskipun mereka itu golongan Zaid bin Ali ini mengunggulkan Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, cuman masih hormat kepada seluruh para sahabat. Nah, kelompok inilah yang ada beberapa kelompok yang tidak hormat, bahkan menghujat sahabat Abu Bakar, Umar. Inilah yang dinamakan Rafidhah. Rafidiyun ini. Karena ini ada tulisannya. Wa minhum iku setengah saking Ahzab Rafidiyuna utawi kelompok Rafidhah. Yusabbuna kang padha misuh. Oh, misuh. Apa yusabbuna? Menghujat ya. Pokoknya mencela dengan jelek lah ya. Mencela dengan jelek, misui, diancui, diamputi. Oh, kasih tulis apa? Intinya tidak hormat lah ya. Yusabbuna itu intinya tidak hormat. Sayyidina ing pindara kita Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka ini kaum Rafidhah ini menghujat, misui atau tidak hormat, mencela Abu Bakar dan Umar. Mencela. Yang sangat dicela dua ini. Kenapa yang sangat dicela? Karena dianggap merebut kekuasaannya Sayyidina Ali. Kaum Rafidhah ini atau Syiah ini menganggap bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka ini menganggap bahwa pengganti sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Karena tadi itu, karena selain Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi, Sayyidina Ali juga termasuk keluarga Nabi. Sama-sama Bani Hashim, sepupuan itu. Jadi Nabi Muhammad bin Abdul Muthalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi bapak sama-sama saudara gitu. Nah, maka dari itu mereka ini sangat menghujat atau sangat mencela Abu Bakar dan Umar. Selain itu wa yakrahuna ya. Kembali ke wazan aslinya. Wa yakrahuna lan sengit itu benci ya. Sapa Rafidiyun, si Rafidhah ini. Jadi Rafidhah itu bukan bermaksud golongan yang Rafidhah, bukan begitu. Cuman memang semua Syiah itu
oleh orang lain itu dianggap rafidah gitu loh maksudnya. Wa yakrahuna lan sengit sapa rafidiyun as-sahabata ing para sahabat. Sahabat Nabi maksudnya ya. As-sahabata ing sahabat. Sengit. Sengit. Radhiyallahu anhum. Wa yubalighuna hawa sayyidina Ali. Wa yubalighuna lan banget-bangetake sapa rafidiyun hawa sayyidina Ali ing demen Sayyidina Ali. Wa ali baitihi lan keluargane ya ahli baiti iku ahli omahe artinya keluarga. Keluargane Sayyidina Ali ridwanullahi taala alaihim. Dan mereka menghujat Abu Bakar, Umar dan Umar karena dihujat bukan sekedar benci tapi juga menghujat dan membenci para sahabat yang lain. Pokoknya yang tidak pro dengan mereka lah ya. Memang kalau makanya adanya NU ini enak, adanya NU ini. Artinya begini, Ahlussunnah wal Jamaah yang di bawah NU ini tidak geser ke Wahabi juga tidak geser ke Syiah. Kalau Wahabi itu urusan sahabat, menghormati Nabi itu sama dengan kita. Artinya ia menghormati seluruh sahabat, khulafaur rasyidin, keluarga Nabi, semua menyintai. Cuman tidak mau bermadhab. Tidak suka bermadhab karena para madhab itu dianggap orang yang tidak maksum. Artinya mereka punya dosa. Ngapain kita mengikuti ulama itu? Gitu, maksudnya begitu. Ngapain kita bermadhab mengikuti Imam Syafi'i misal? Kalau Imam Syafi'i itu bukan orang yang maksum atau bukan orang yang masih mempunyai dosa, bukan nabi maksudnya. Nah itu pendapatnya para Wahabi ini. Nah kalau Syiah lebih sadis lagi. Jadi kalau madhabnya mungkin madhabnya Syiah ya ada sendiri nanti. Cuman mereka itu hanya mengakui Sayyidina Ali betul. Sahabat yang lain tidak. Makanya adanya NU dengan dengan logo bintang 9-nya. 4 di atas ini adalah 5 di atas ini adalah sahabat Nabi dan Nabi Muhammad misalnya. Maksudnya akan ada bintang yang besar itu di tengah dan Muhammad, simbolnya di pinggirnya ini para khulafaur rasyidin, perwakilan para sahabat lah. Kalau ditulis semua kebanyakan bintang kan nanti. Jadi perwakilan kebanyakan bintang nanti ada siapa? Bilal bin Rabah bintangnya sendiri itu. Terus siapa? Banyak Zaid bin Sabit bintangnya sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Az, ada bintangnya sendiri nanti. Jadi intinya sebagai simbol mencintai semua sahabat Nabi ada bintang 4 yang mewakili khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, bintang 4 di bawahnya adalah mewakili sebagai imam mazhabul arba. Terkait penataan kenapa kok milih 4 ini sama Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti di belakang ada di kitab ini. Jadi tidak ragu lagi gitu loh, kenapa kita harus bermadhab, kenapa kita harus ikut imam, kenapa kok semisal sholat kita buat sendiri, semisal maksudnya menggali sendiri dari Quran dan hadis, kenapa kok harus ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki, ada semua kalau di kitab risalah enak. Lah NU itu begitu, Ahlussunnah wal Jamaahnya ada mazhabnya enak. Nah ini sangat mencintai secara berlebihan terhadap Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali. Tapi sebenarnya mencintai Sayyidina Ali itu tidak masalah. Bagus. Mencintai keluarga Nabi itu juga bagus. Kita pun mencintai dan menghormati Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali. Karena
keluarga Sayyidina Ali itu sampai ke bawah itu keturunan Rasulullah Ahlul Bait masih. Tapi kita ini yang jadi masalah itu adalah mereka ini mencela sahabat yang lain, membenci sahabat yang lain. Tidak seperti kita. Semua sahabat kita anggap baik. Tidak ada satupun meskipun perselisihan perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Aisyah. Kita tetap mengakui semua itu sahabat Nabi yang pasti dijamin masuk surga dan wajib kita hormati. Tidak ada bilikasi di situ. Bahkan ada simbol pejuang yang dari ras kulit hitam, ada Julaibib dengan Bilal bin Rabah. Saya Bilal dan Julaibib itu. Julaibib itu juga begitu sama ras. Kalau di sejarah itu, kalau di sejarah apa ya? Di sejarah dunia itu kan manusia itu seusai seusai zaman Nabi Nuh kan ada 3. Ada Sam bin Nuh, ada Ham, ada Kan'an. Keturunan 3 itu. Itu sudah menjadi ras tersendiri. Tapi kalau di ilmu biologi itu kan biasanya ada ras Mongoloid, ras Negroid, ras apa lagi itu. Pokoknya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang ras kulit putih gitu. Di era Nabi Muhammad itu, ketika zaman-zaman perjuangan mulai dari Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Fathul Mekah, semua ras ada di situ. Itu hebatnya. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus. Qala ngendika dawuh sapa Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus ing dalam kitab sarai, ing dalam sarai kitab Qamus. Wa ba'duhum yartaqi ilal kufri waz zandaqati a'adana Allahu wal muslimina minha. Ini pendapat Sayyid Muhammad Bisasil Qamus. Jadi wa ba'duhum utawi sebagiane Rafidiyun, sebagian dari Syiah ini, sebagian dari Syiah ini, Rafidah ini, yartaki iku munggah. Munggah itu maksudnya ya kok munggah lah ya. Ilal kufri maring sifat kekufuran. Wa zandaqati lan sifat zindik. Sama-sama kafir. Tapi kalau kufur kan ya kafir gitu aja ya. Artinya kalau kafir ini ya kafir. Kalau zindik itu dia ini punya sifat kekafiran tapi tampakannya seperti Islam gitu lah. Makanya dinamakan zindik itu. Dinamakan zindik. Nah, menurut Syekh Sayyid Muhammad dalam syarah kitab Qamus ini, sebagian dari Rafidah ini akan apa ya bahasa sekarangnya ya? Yertaki ini berimplikasi pada kekafiran dan sifat zindik ini. Meskipun tampakannya Islam, sebenarnya mereka ini hampir kafir gitu loh maksudnya. Kenapa kok dihukum kafir? Ya, karena tadi itu. Ya, tapi bukan kafir bukan kafir kemudian kita apa bukan, tapi zindik gitu. Jadi amaliyahnya Islam, ininya Islam, tapi sebenarnya kafir gitu. Zindik. A'adana Allahu muka-muka ngedoyeng kita sapa Allah wal muslimin lan ing wong muslim minha saking zindik. Ini dalam kitab sampai ada naudzubillah lah intinya ya kalau bahasa Indonesia ini ya. Jadi semoga kita dijauhi dari sifat kafir zindik. Kafir zindik ini bahaya kan? Jadi kafir secara batin kalau zindik itu. Dohirnya anda tetap sholat apa itu. Nah, Sayyid Muhammad ini berpendapat bahwa mereka ini akan berindikasi atau berimplikasi terhadap
sifat kafir dan sindik ini. Jadi muncuplik dari beberapa pendapat ini. Ini lagi. Qala ngendika sapa al-qadi mangqadi iyat fi syifa ing dalam kitab syifa. Nama panjangnya kitab syifa itu Asy-Syifa bi Ta'rifi Haqiqil Mustafa, nama kitabnya. Asy-Syifa bi Ta'rifi Haqiqil Mustafa. Ini kitab Asy-Syifa ini merupakan ini syarah dari kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang banyak gitu. Nah, syarahnya kitab Asy-Syifa ini bi Ta'rifi Haqiqil Mustafa. An Abdullah bin Mughaffal. Saking Abdullah bin Mughaffal. Kalau ulama zaman dulu itu menjaga etika ya. Jadi setiap ada hadis pasti ada annya, sanadnya itu disebut. Kak moro-moro, Nabi Muhammad bersabda begini. Tidak moro-moro begitu. Kalau ulama zaman dulu itu membaca hadis seperti itu seakan-akan kayak ngelamak kan. Kayak ngelamak. Jadi seakan-akan langsung klaim dirinya sendiri yang dapat hadis gitu. Mengabaikan sanad atau memang tidak paham. Kalau ulama zaman dulu mesti an Abdullah bin Mughaffal. Qala ngendika sapa Abdullah bin Mughaffal. Ngendika sapa Abdullah bin Mughaffal. Allah fi ashabi. Allah fi ashabi. Qala Rasulullah SAW. Jadi dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini berkata begini. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sapa ini sanad aslinya itu hadisnya begini. Haddatsana, sanad panjangnya ya. Haddatsana, saya mau ngambil yang paling sahih. Yang paling sahih itu Tirmidzi. Ini hadisnya sahih ya, cuman sanadnya dhaif. Nah, jadi hadis itu ada gitu. Hadisnya sahih, sanadnya dhaif. Ada hadisnya sahih, sanadnya dhaif. Sanadnya sahih, rawinya dhaif. Memang begitu hadis itu. Tapi kalau kalangan Imam Syafi'i, panjang hadis itu sahih, itu bisa dijadikan landasan hukum. Kalau dhaif bisa sebelum tidak ada hadis yang bertentangan dengan ini yang kadarnya lebih sahih dari ini gitu. Itu usul fikih ruwetnya begitu. Cuman mengkaji satu hukum gitu. Kalau di kitab Sunan At-Tirmidzi, jadi kitab hadisnya Imam Tirmidzi di bab Abwabul Munaqib ar-Rasulillah, di bab fi man sabba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab hadisnya Imam Tirmidzi itu ada bab tentang orang yang misui atau orang yang mencela para sahabat Nabi. Hadisnya begini. Haddatsana Muhammad bin Yahya. Haddatsana, jadi Imam Tirmidzi, rawinya ini Tirmidzi ya, mendapat hadis ini dari Muhammad bin Yahya. Bin Yahya ini mendapat hadis ini dari Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad. Ini terus kemudian mendapat dari Abidah. Abidah mendapat dari Abdurrahman bin Ziyad. Baru Abdurrahman bin Ziyad ini mendapat dari Abdullah bin Mughaffal. Bin Mughaffal ini dapat dari Rasulullah. Rawinya Tirmidzi. Cuman hadis ini sahih. Hadis ini sahih secara matan. Cuman ada beberapa sanad yang dhaif. Sanad dhaif itu, jadi sanad itu kan ini. Jadi aku oleh cerita teko Gatot oleh cerita teko Roni. Lah itu namanya sanad itu. Oleh cerita teko Bedi oleh cerita teko Sofyan. Sing cerita asli ki asline Sofyan. Nah, maksudnya. Itu namanya sanad. Hadis itu begitu. Kemudian kenapa hadis itu ada sahih, ada tidaknya? Jadi ada kadar. Kalau matan
Kalau matan ini materi hadisnya itu. Ceritanya begini, ya itu. Secara lafaz ada kata-kata kasar enggak? Kalau ada kata-kata kasar ini berarti dhaif karena tidak mencerminkan perkataan Nabi kan begitu kan. Enggak, ini matanya sahih, anunya sahih. Terus lihat rawinya. Wah, ada Bedi nih. Bedi ini pernah melakukan dosa apa gitu. Nah itu seluruh hadis yang diriwayatkan mulai dari ini hukumnya sudah dhaif itu. Hadis begitu. Jadi itu kan rawi. Ini semuanya orang baik, cuma ada satu. Ini pernah melakukan dosa ini. Maksudnya pernah kelihatan gitu. Kalau semua orang berdosa ya, cuma pernah kelihatan dia apa? Pernah berbohong atau pernah apa gitu. Di hal yang lain. Nah itu hukumnya bisa menjadi beda itu hadis itu. Nah, makanya ini dihukumi hadis dhaif Mas. Cuman kalau apa namanya? Kalau kita masih berpegang ke Imam 6 ini, Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah berarti Imam 9 di hadis itu, insyaallah masih bisa dijadikan sandaran hukum meskipun dhaif. Kecuali maudhu ya, kalau maudhu itu hadis buatan soalnya. Kayak aneh itu mantar kalwirdah kalkifdih. Ya. Jadi siapa yang meninggalkan wirid maka seperti apa? Kirdi apa? Monyet. Nah, itu ketoro kalau itu apa? Bukan hadis gitu lah. Kemudian ada yang mengatakan ini hadis. Ya, itu berarti hadis maudhu itu, hadis buatan. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah berkata kasar gitu. Berarti bukan hadis. Kayak 22 ton, bukan hadis. Cuman istilah. Allah bi ashabi. Allah utiya sira ing Allah. Bahasa Arab ya memang begitu. Makanya langsung dibaca nasab ini. Allah utiya sira ing Allah. Allah utiya sira ing Allah sampai dibaleni ping pindho. Fi ashabi ing dalem pira-pira sahabat ingsun. Takutlah kalian kepada Allah kalau menyangkut tentang sahabat-sahabatku, kata Nabi begitu. Ojo sembrono wedya nang pangeran, ngono maksudnya. La tattakhiduhum ojo ngalap sira kabeh hum ing ashab. Ojo ngalap sapa sira kabeh hum ing ashab ghordon ing sasaran Allah maksudnya ya, jadi sasaran kebencian ba'di ing dalem sakwise ingsun. Nabi itu mengwanti-wanti. Mungkin Nabi itu begini ya, melihat sering berselisih antara sahabat itu ya. Jadi Nabi itu jauh sebelum Nabi itu wafat itu sudah memperingatkan bahwa jangan sampai membuat ujaran kebencian terhadap sahabat Nabi ketika Nabi sudah tiada. Berbeda itu biasa gitu. Tapi jangan sampai ghordon, membuat ujaran kebencian, jangan sampai. Diteruskan oleh Nabi, "Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum." Nah, ini lafaznya gampang-gampang ini ya, cuman main fa'il, maf'ul, cuman main begitu. Jadi sulitnya di situ. Faman moko utawi sapane wong ahabba, kang demen sapa man hum ing ashab. Kalau orang ini menghormati, mencintai para sahabat Nabi, fabihubbi moko kelawan demen ingsun Fabihubbi moko kelawan demen ingsun ahabba demen sapa man ing ashab. Fabihubbi moko kelawan demen ingsun ahabba demen sapa man hum ing ashab. Jadi
Kata Nabi, kalau begini ya lafadznya ya. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum gitu. Jadi kalau orang ini mencintai para sahabatku, fabihubbi ahabbahum. Oh iya benar, ahabbahum. Benar. Kalau orang ini mencintai para sahabatku, maka sepenuh cintaku ada pada dirinya. Itulah intinya. Intinya ini, lek wong iki demen nang para sahabat, ya aku demen nang wong iki. Sebaliknya, waman utawi sapane wong abghadahum kang bendu, beci, sremet, mangkel, murka. Sapa man hum ing ashab fabi baudi budi ya moko kelawan bendu ingsun budullah ya bidomil ba wa man utawi sabane wong abghadahum kang demen kang sengit bendu sapa man hum ing ashab fabi budi moko kelawan bendu ingsun abghadha bendu sapa man ing ashab. Kalau orang itu membenci para sahabat Nabi, maka Nabi dengan segenap kebenciannya akan membenci orang itu. Wa man azahum moko tawi sapane wong azahum kang ngelarani sapa man ing ashab faqad azani moko teman-teman ngelarani sapa man ing ingsun. Siapa yang berani menyakiti para sahabat, maka mereka sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Wa man adani moko sapane wong kang nglarani ing ingsun, sapa mani ingsun, barang siapa yang menyakiti saya, faqad adallahu moko teman-teman nglarani sapa man Allah ing Allah. Faqad adallaha ing Allah. Aneh ini ya, apa kalau di mantek itu siklus an-natijah. An-natijah begini nih, an-natijah. Jadi ada man azahum faqad azani, wa man azani faqad azallah. Jadi siapa yang menyakiti para sahabat maka sama dengan menyakiti Nabi. Siapa yang menyakiti Nabi maka sama dengan menyakiti Allah. Itu haddul wasat, haddul akbar itu. Haddul asghar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada premis mayor, premis minor. Mantek ada kalau bab ini. Bab an-natijah namanya. Wa man adallahu, wa man adallaha. Terus. Wa man utawi sapane wong adallaha ngelarani sapa man Allah ing Allah yushiku moko parek sapa Allah ayyahudahu ing yen to nyiksa man. Nah, jadi yang dimaksud natijah begini. Natijah. Berarti natijahnya apa? Natijahnya wa man azahum yushakullah ayyahudahu. Nah, itu cara pengambilan natijah gitu. Jadi tadi kan berkata ya, siapa yang menyakiti para sahabat sama dengan menyakiti Nabi. Barang siapa yang menyakiti Nabi sama dengan menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah, Allah akan lambat laun Allah akan menyiksanya. Intinya siapa yang menyakiti para sahabat, Allah akan menyiksa. Nah, natijahnya begitu. Jadi ini sampai keluar dalam hadis itu terkait mewanti-wanti agar umat ini tidak sampai ngelamak kepada para sahabat Nabi. Semuanya. Konflik itu biasa di antara para sahabat itu. Perselisihan biasa.
mulai dari perselisihan antara fikih ya, ada yang tahajud sebelum tidur, ada yang tahajud setelah tidur, ada yang di antara sahabat itu ada yang memakan hewan dob atau biawak itu, ada yang tidak memakan di peristiwa-peristiwa hadis itu. Mereka berselisih biasa, tapi jangan sampai menghina dari salah satu dari mereka. Nabi gak terima itu. Kenapa? Karena bagaimanapun para sahabat itu di zaman Nabi itu ikut berjuang, ikut dihina oleh orang kafir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Nah, kita cari hadisnya. Itu ada aplikasi ada aplikasi hadis Imam 9 tadi itu. Ya, hadis tadi itu. Nah, ini hadis Sahih Bukhari ya. Kalau Sahih Bukhari ini tidak perlu diragukan. Ini sanadnya dari haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Anil A'mash qala sami'tu Daukan yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri ini. Jadi rantainya begitu sanadnya. La tasubbu, ojo misui sira kabeh, jangan mencela. Janganlah kalian mencela ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Jangan sampai kalian mencela sahabat Nabi. Faman sabbahum, moko utawi sapane wong kang misuwi sapa man ing ashab. Faman utawi sapane wong sabbah kang misuwi sapa man hum ing ashab. Falaihi moko iku tetep ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah. Wal malaikati lan laknate para malaikat. Wan nasi lan laknate manusia. Ajma'in halis kafir. Jadi kata Nabi di hadis ini jangan sampai mencela para sahabat Nabi. Karena kalau ada yang mencela sahabat Nabi, laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya akan menimpa orang yang mencela. Gitu. Selain dilaknat, apa lagi konsekuensinya? La yaqbalu, orang nerimo sapa Allah minhu saking man sorofan ing ibadah fardu, wala adalan lan orang nerimo, wala adalan lan orang nerimo ing ibadah sunnah. Ibadahnya intinya tidak diterima kalau kita benci kepada para sahabat. Jangan sampai ya, kalau kita itu harus hormat. Makanya kalau NU enak, kalau NU itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada para sahabat, sebagai bentuk hormat kita kepada para sahabat, pasti kalau tahlil ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wasallam, gitu kan ya. Apalagi di surat kita sehari-hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, gitu kan. Itu bentuk hormat kita dan kecintaan kita kepada para sahabat dan keluarga Nabi. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala lan ngendika lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu di hadis lain begini, la tasubbu, ojo misui sira kabeh sahabi ing pira-pira sahabat ingsun. Jangan sampai kalian mencela, misui, janjuki, apa? Jamputi.
mempatek-patekkan para sahabat. Kenapa? Fa innahu, moko satu ini kelakuan, ini nabi ya dulu ya berkata begini. Nabi dulu begini. Yaji'u bakal teko. Kaumun apa kaum fi akhir zaman ing dalam akhir zaman yasubbuna kang misui sapa kaum ashabi ing sahabat ingsun. Artinya kenapa Nabi ini berpesan lata subuh ashabi, padahal yang dengar juga sahabat gitu kan. Cuk sampai agak hutang kancah, sampai sengitingan kancah sidik di dalam maksudnya sama dengan itu. Nah, makanya kok berpesan begini? Jadi biar tidak jadi pemikiran yang macam-macam ya. Jadi mon kita kan masuk ke kancah sidik akan deh, banyak kamu akan deh kan kamu sono deh. Jangan aku tangan setting titik. Loh, ada ya setting titik. Jangan ulang kaca setting titik. Orang boleh. Nah, itu mun akan tergoreng. Nah, ini akan ke kancah sidik ini lah maksudnya. Akan ke kancah sidik. Makanya oleh Nabi itu besok. Jadi saya itu berpesan begini karena begini. Besok itu di akhir zaman ada kaum yang mencela dan memusuhi para sahabat Nabi. Ya mungkin yang dituju adalah si ini ya. Senang kepada Sayyidina Ali tapi tidak hormat kepada kepada sahabat yang lain gitu. Lah kalau ada yang begini gimana? Fala tusallu alaihim, moko ojo salat sira kabeh alaihim ing atase kaum. Ya, membeda ya, sesuai ini. Ini bukan masalah toleransi ya, toleransi tetap lah. Kalau ada orang Rafidhah ini yang tidak hormat kepada sahabat meninggal, jangan ikut menyolati. Itu maksudnya. Wala tusallu alaihim, lan ojo salat sira kabeh alaihim ing atase kaum. Wala tusallu ma'hum, lan ojo salat sira kabeh berjemaah sertane kaum. Jangan kita berjemaah dengan orang itu, si akhir ya. Wala tanakahuhum, lan ojo nikah sapa sira kabeh ing kaum. Wala tujalizuhum, lan ojo lelungguan ngopi ini maksudnya ya. Jangan terlalu ngobrol, ngopi, jangkruan ing kaum. Wa in maradu lan lamun lara sapa kaum fala ta'uduhum, moko ojo nyambangi sira kabeh ing kaum. Ini di hadis saking kerasnya Nabi itu melarang jangan sampai mencela para sahabat Nabi. Kata Nabi, mun bodoh waktu pada ini, kaum yang mencela para sahabat Nabi ini, mun mati tidak berjamin. Nah, gitu. Saking kerasnya. Kalau sholat jangan berjemaah dengan mereka, dengan kaum ini. Makanya saya itu tadi baca-baca tentang Syiah itu di era Menteri Surya Dharma Ali. Di era Menteri Surya Dharma Ali itu dengan keputusan Menteri Agama tahun 2000 berapa ini. Itu Menteri Agama itu memang ini. Nah ini loh. Pada 25 Januari 2012 Surya Dharma Ali menyatakan selaku Menteri Agama waktu itu di gedung DPR pada 25 Januari 2012 menyatakan MUI dan Kementerian Agama menyatakan bahwa Syiah itu bukan bagian dari agama Islam. Ya, ini di keputusan menterinya begitu. Di PBNU 14 Oktober tahun 1997 ditandatangani oleh Rois Am Ilyas Ruhiyat dan katibnya Kiai Haji Daman Anwar mengingatkan kepada bangsa Indonesia agar tidak terkecoh oleh propaganda Syiah.
dan perlunya umat Islam memahami perbedaan prinsip ajaran Syiah dengan Islam. Artinya Syiah ini di kalangan ulama kita, di kalangan ulama Indonesia, NU, baik ulama yang resmi, ulama resmi apa namanya, Menteri Agama maksudnya. Menteri Agama menyatakan bahwa Syiah ini bukan bagian dari Islam. Dan NU mulai tahun 97 itu menghimbau agar warga ini memahami prinsip dasar perbedaan antara Syiah dan Sunni. Syiah ini tetap tauhid. Maksudnya Tuhan adalah Maha Esa, Tuhan Maha Adil, percaya kepada Nabi tetap. Cuman selain percaya kepada Nabi, ya kalau Syiah itu percaya kepada al-imamah, adanya imam yang menjadi penerus kenabian. Terus Ahlul Bait kalau di Syiah ini, keturunan Sayyidina Ali ini, Hasan, Husain, terus Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, semua imam itu dianggap orang yang maksum sebagaimana Nabi. Kalau di Ahlus Sunnah kan enggak. Yang maksum cuman Nabi Muhammad. Cuman kan meskipun para sahabat ini punya dosa, meskipun ada umat yang punya dosa, itu kan bisa termaafkan gitu kan. Nah, kalau di Syiah itu ada 9 imam selain Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain, ada 9 imam lagi yang dari keturunan Sayyidina Husain itu dianggap orang yang maksum. Itu prinsip dasar di Syiah itu. Di semua sektenya. Itu nanti banyak sekte di Syiah itu. Sekte-sekte ini yang menjadikan ulama di Indonesia itu mungkin sulit memilih ya, pokoknya Syiah jangan dijauhi lah gitu maksudnya. Soalnya Syiah itu macam-macam. Ada Syiah ini mengunggulkan Sayyidina Ali tapi tetap menghormati para sahabat. Seperti Zaid bin Ali itu. Itu tetap menghormati sahabat. Ada yang seperti Rafidhah. Itu sahabat yang diunggul-unggulkan cuma Sayyidina Ali, yang lain bahkan ada yang mungkin di Asia itu ya, Sayyidina Abu Bakar itu dianggap orang yang membangkang ya. Artinya membangkang itu Nabi Muhammad itu sebenarnya kata Syiah ini sebelum meninggal itu berwasiat agar khalifah pimpinan ini dipegang oleh Sayyidina Ali, tapi Abu Bakar merebut gitu loh maksudnya. Yang dikenal dengan istilah Sakofah itu. Sakofah itu ini ada bukit itu tempat Sayyidina Abu Bakar dibaiat. Itu Sakofah. Mulai dari dulu baiat itu ada ya, baiat bukan cuma di PMI, baiat itu ada. Dan dari dulu kalau orang itu berbaiat dia itu memegang teguh baiatnya. Mulai dari perjanjian Hudaybiyah. Ada baiat apa namanya? Selain Hudaybiyah. Nah, kok aku itu lah umroh itu. Ya, pokok jenis-jenis baiat itu Nabi itu ketika mengadakan apa namanya, ada orang baru masuk, baru yakin kepada Nabi itu dibaiat begitu. Memang sampai di kita itu kalau ikut organisasi itu selalu dibaiat, mau apa dibaiat, PKD dibaiat, jadi pengurus Layon dibaiat, jadi pengurus komisariat baiat lagi, PKN baiat lagi, baiat terus itu isinya. Cuman teguhnya enggak tahu. Jadi dari dulu memang baiat itu ada gitu. Jadi bukan bid'ah kalau itu. Mulai zaman Nabi itu ada baiat. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini baiatnya mungkin sama dengan sumpah ini ya. Kalau pejabat itu kan disumpah apa? Untuk menjalankan amanah, undang-undang dan lain sebagainya. Nah, saking kerasnya begitu. Jadi jangan menyolati mereka. Ya, kalau mau jelas-jelasan tahu siapa jeung nginteng Syiah gitu.
Jak bejeng bireng si A, jak jemaah bireng si A. Jak bini reng si A, dia maksudnya. Jak ngopi bireng si A. Membereng si A sakit atau usah tanda kena di sini ya. Wih gelek ya kena ini pesan Nabi. Wah ya. Jangan. Karena begini, sebenarnya bukan masalah apa ya. Hal begini ini diungkap oleh siapa namanya? Yahya Hasyim Asy'ari ini supaya apa namanya? Supaya warga kita ini, warga NU itu tak terkecoh. Sama dengan ini. Menanggapi apa? Menanggapi tentang Wahabi kemarin itu. Ini Wahabi lah ya. Apa? Ulama-ulamanya itu loh. Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Semuanya ini dalam menanggapi ini, saya Hasyim Asy'ari di sini di kitabnya, mereka ini seperti penyakit menular. Artinya apa? Kalau tidak diamputasi, nah gitu. Kalau tidak dipotong, ini akan menjalar. Sikapnya begitu. Beda dengan Syiah. Cara mengatasi Syiah gimana? Tak usah berjemaah dengan mereka, tak usah ngopi, tak usah apa. Dia tak bilang Syiah. Dia sama-sama keras sebenarnya terhadap apa namanya? Kelompok-kelompok ini. Itu bukan masalah keras, tak gelem makan, tak gelem, bukan begitu. Cuman agar apa namanya? Agar generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak terkecoh dengan doktrin mereka. Kalau kalian sudah alim, misal kayak Said Agil Sirot gitu, jangankan dengan Syiah, dengan Kristen, dengan ulama pendeta manapun tidak apa-apa diskusi gitu. Kan tak kira katut gitu maksudnya. Saya kalau mau awam dicuci otak kan ya. Awam kayak apa orang. Dicuci otak, kalian sekali akan cereng hati alumni podo itu banyak numpuk itu kan eman itu. Artinya apa? Pengalaman apa? Sekedar faham lahu sorot kitab itu. Kalau tidak paham sejarah, tidak paham ideologi, tidak paham selainnya, dicuci otak oleh gerakan transnasional katut. Indikasinya gimana? Gempang. Ini jelas-jelasan. Mumbai bukan kok yang dilihat ceramahnya siapa? Ali Dayat, Firanda, seumpama ya. Ustaz Firanda itu. Firanda, Golan Hananataki, ya. Hijrah itu. Iya, hijrah itu. Ya hijrah. Nah itu ulama-ulama mereka ini tidak pernah sedikit pun kita ini mau nanti nama. Tidak pernah sedikit pun mengungkap tentang kitab kuning. Pasti di ayat ini, gitu. Di Al-Quran ayat ini, hadis itu, dan lain sebagainya. Semua salah. Dulu saya ingat di ceramahnya di Hidayat pembahasan itu. Imsak itu tidak ada itu. Gitu langsung. Kalau di kita kan ada jeda ya. Di mazhab Syafi'i itu di kitab Fathul Bari itu, Pak. Itu ada jeda begini. Harus ada jeda antara fajar shadiq dengan menahan dengan imsak itu apa? Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Itu ada jeda. Tidak boleh pas. Kenapa? Kalau bahasanya di Fathul Qorib itu li usri nutoki tulu'il fajri shadiq. Kenapa? Karena di daerah kita, di daerah yang tropis ini, sulit untuk menjaga terbitnya fajar shadiq yang pas itu sulit. Ya. Makanya harus ada jeda. Ya. Mumpung kita subuh, kita imsakan deh, maksudnya. Mau pas itu sulit. Kenapa? Karena di seladan di nak kita noro sekemas ini loh. Gitu. Makanya ada imsak. Waduh, enggak ada itu. Berat. Memang tak ngasih takrib tidak. Nah, strategi begitu itu untuk menggait kaum milenial, ceramahnya dengan cinta, bucin-bucin itu. Setelah digait baru kalau ada momen ini Natal dikasih haram mengucapkan Natal gitu. Jadi dari awal itu landai. Jadi kalau kita ini hidup, kita itu harus begini gitu kan.
Kalau ini kita ini mengejar sesuatu yang tidak sampai, kita harus kembali. Pokoknya ceramahnya yang umum lah ya, memberi motivasi itu. Tapi tidak ada momen Natal, belum haram. Ketika ada momen Maulid, tidak ada di Quran dan hadis tentang Maulid. Ketika ada momen puasa, tidak ada tentang imsak. Tapi ini begitu dari dulu, Jadi mengumpulkan jemaah dulu ya kan di YouTube-nya. Artinya jemaah itu pendengar lah ya. Dengan bahasa-bahasa umum. Kenapa? Mereka ini paham psikologi. Paham psikologi itu begini. Mereka ini memakai bahasa atau memakai materi yang semua orang pasti pernah. Bukan, pasti pernah mengalami. Seperti kesompekan tadi saya pasti. Atau kesompekan dalam hal asmara pasti. Semua pernah. Maka di itu terus kan, kan? Di YouTube-nya itu loh. Motivasi. Tapi ketika ada momen langsung dikasih fatwa. Itu kelirunya di kita itu. Paham nggak strategi itu Pak? Kayak strategi pengurus rayon cari anggota baru gitu. Wanu lan saking Nabi Muhammad SAW. Saya itu dulu itu saya dengar itu begini. Kalau ada ceramah memakai logo pencerah, saya menghindar. Terus ada ceramah tidak pernah mengutip kitab salaf, kitab kuning, saya menghindar. Dulu begitu. Dulu. Karena kita itu takut tercuci otak. Saya itu hati-hati dulu, meskipun sudah di PMI, saya dulu hati-hati. Kenapa? Karena ketika mahasiswa ini adalah momen-momen yang pas, gimana ego kekarapan civicnya ini muncul. Tahu gitu? Usaha begini itu begitu. Makanya sasaran dari gerakan transnasional itu ideologi dari luar negeri itu adalah sasarannya mahasiswa. Kenapa? Ego kekarapan civicnya, ego merasa paling benarnya itu muncul di usia itu. Muncul di usia itu. Ketika dikasih cuci otak, mereka ini menyebarkan. Ada maulid itu, apa maulid? Kalau ada di zaman Nabi pasti merayakan. Sekarang kemarin saya mendengar Nabi Muhammad itu merayakan maulidnya. Ketika ditanya kenapa apa? Puasa Senin. Karena puasa Senin itu katanya ada di hadis. Saya puasa Senin itu karena hari Senin itu adalah hari kelahiran saya. Di hadis Nabi katanya berkata begitu. Oh berarti maulid itu ada. Merayakan kelahiran Nabi itu ada. Cuma tidak seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang selama ini. Tidak ngedum makanan, tidak. Caranya gimana merayakan maulid dengan puasa? Itu jadi apa ya? Paham enggak? Itu semacam mendukung tapi untuk mencegah gitu. Jadi begini, kita kan selama ini kan maulid kan ya. Maulid membaca diba, sibul duror, selawatan, diubi yang mengudure ya kan. Sambil sedekah membuat sedekah buah, sedekah ini untuk menghormati kelahiran Nabi kan ya. Praktek kita begitu. Kemudian ini ada ulama datang. Maulid itu tidak ada di hadis. Pasti ditolak ini. Kita sudah bertahun-tahun bermaulid, pasti ditolak. Ini langsung datang mengatakan maulid tidak benar, bid'ah dan lain sebagainya, pasti ditolak. Nah, terus ada lagi temannya datang, maulid itu ada, cuma dinaikkan dengan berpuasa. Maulid ada. Intinya apa? Targetnya adalah menghilangkan acara selawatan apa itu targetnya. Kira-kira yang lebih masif yang mana? Yang kedua ini ada, tapi praktiknya tidak begitu gitu. Pokoknya dengan segala cara. Saya itu pas PKL itu pernah membahas itu. Jadi dari sekian yang
yang dibahas oleh gerakan Wahabi itu ya intinya agar orang Indonesia itu ini lemah gitu. Man utawi sapane wong sabar kang misui sapa man ashabi ing sahabat ingsun fadribuhu moko gepuk sapa sira kabeh ing man. Mun beda orang yang menghina para sahabat sira kolen. Pukullah. Wa ta'lamu lan teman-teman ngawerui awas weruh ya, memberitahukan sapa Nabi Muhammad SAW anna sabbahu ing sak temeni misui para sahabat wazahum lan ngelarane para sahabat iku yu'zihi ngelarane Nabi iku yu'zihi ngelarane apa sabbahum wazahum ing Nabi. Jadi Nabi itu bukan hadis ini ya, cuman penjelasan dari beberapa hadis itu bahwa sebenarnya ini loh yang diinginkan oleh Nabi, bahwa kalau orang ini menghina para sahabat, menyakiti para sahabat, sama saja dengan menyakiti Nabi. Wa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi ngelarani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun iku hukumi haram pasti lah ya. Faqala lan dawuh sapa Nabi la tu'zuni fi ashabi la tu'zuni ojo ngelarani sapa sira kabeh ashabi ni ing ingsun fi ashabi ing dalem pira-pira sahabat ingsun. Jadi jangan kalian menyakitiku dengan menyakiti para sahabat. Intinya begitu ya. Waman utawi sapane wong azahum kang nglarani sapa man ing sahabat fakot azani moko teman-teman ngelarani sapa man ni ing ingsun. Intinya pokok siapa yang mencela, yang menyakiti para sahabat sama dengan menyakiti Nabi. Wa man adahum faqad adni wa qala lan dawu sapa Muhammad. Nah ini ada hadisnya tadi. La tu'zuni fi Aisyah. Ini yang disebut Nabi ya. La tu'zuni fi Aisyah. Ojo larani sira kabeh ingsun fi Aisyah ta ing dalem Aisyah. Intinya jangan kalian mencela Aisyah karena menyakitiku. Wa qala fi Fatimah lan dawuh sapa Nabi fi Fatimah radhiyallahu anha. Ini Fatimah ya, bukan Fatimah bukan Fatimah. Meskipun kemasukan huruf jar, huruf jar kira-kira. Ngerti lah ya. Ya. Apa huruf jar? Di Alfiah itu haka huruf al-jarri wa ya haka huruf al-jarri wa ya min ila hatta khala hasyaza bi anala munduru bala hukai wa wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Ada 20 kalau di Alfiah. Moniane ya cukup min ila anala fi rubba namanya cukup itu kalau di apa di dan judulnya cukup itu min ila terus tambahin huruf qasam. Jadi kalau orang ahli tauhid begini kan minallah ilallah di apa namanya, bukan didramatisir, diteologikan gitu, huruf jar itu bahwa kita itu dari Allah, ilallah kita itu akan kembali kepada Allah. Makanya kalau di Jurmiyah itu dulu saya pernah musyawarah begitu, dibuat akal-akalan begitu. Kenapa di Jurmiyah itu setelah huruf peletakan huruf qasam itu setelah huruf jar, tidak huruf qasam dulu baru huruf jar, tidak, karena itu mengandung visi misi ketauhidan. Nah, di filsafat kehidupan itu ada ada istilah di filsafat kehidupan itu
fase awal manusia, fase tengah, dan fase akhir. Fase awal ini adalah fase penciptaan manusia, kemudian dilahirkan. Fase tengah ini adalah fase manusia berproses ketika hidup, dan fase akhir ini adalah fase manusia ketika meninggal. Di 3 fase ini, kalau diselaraskan seperti huruf jer, minallah, kita itu sebenarnya minallah, yang menciptakan oleh Allah, ya kan? Yang menciptakan Allah, yang membuat kita lahir adalah Allah, dan kita kembalinya juga ke Allah. Harusnya di fase tengah ini fase proses, kita itu harus berbuat itu atas dasar perintah Allah. Oh, kok serem ini huruf jer kata saya dulu. Huruf jer. Lah ini fi Fatimata ini meskipun ada huruf jernya, ini tetap dibaca fathah, tak kasroh, karena ini isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Isim alam dengan taknis sakinah. Jadi ilatnya isim ghairu munsharif kan ada alam itu maksudnya nama itu, nama orang, nama daerah, nama apa itu. Bersamaan dengan tak. Tolhatah lagi ya, itu tolhah. Tapi kalau nama orang yang tidak ada taknya ya enggak tetap. Wa qala lan dawu sapa Nabi fi Fatimah dalam Siti Fatimah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Kalau hadis lengkapnya di Sahih Muslim itu begini. Qala Rasulullah SAW, innama Fatimatu bid'atum minni yu'zini ma azaha. Lengkapnya. Cuman kalau di sini kan langsung ya. Bid'atun utawi Fatimah iku sak potong daging minni saking ingsun. Ini sanadnya dari Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Hudaili, dari Sufyan, dari Amr, dari Ibnu Abi Mulaika, dari Miswar bin Makhramah, dari Rasulullah SAW. Hadis ini sahih kalau Muslim ini ya. Sahih. Di Sunan Abu Dawud juga ada banyak ini. Hadis ini. Bid'atun iku utawi Fatimah iku bid'atun sak potong daging mini saking ingsun. Yudini kang ngelarani sapa wong ni ingsun. Yu'zini ngelarani ingsun apa ma barang aza kang ngelarani sapa ma ha ing Fatimah. Jadi Fatimah ini adalah darah dagingku, intinya begitu ya. Apapun yang menyakiti Fatimah itu menyakiti pula, berlaku pula kepada saya. Ini kalau di Imam Abu Dawud ya, di hadisnya Abu Dawud, ini adalah di Sunan Abu Dawud ini tentang pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ketika nikah itu. Jadi pesan ketika masrahkan itu lah, masrahkan Fatimah ke Ali itu lah. Jadi king ngebala di hari tangan. Nah, dia lah jagaki sampai nyagen. Mau nyagen tangan anak pada nyagen kok. Dia lah ini nah, ketika masrahkan itu. Kalau di Sunan Abu Dawud begitu, di hadisnya Abu Dawud. Ini tentang sekelumit tentang ini ya. Artinya kita itu kenapa di sini Aisyah disebut karena memang yang pernah konflik itu ya, yang pernah konflik. Yang pernah konflik itu Utsman dengan Sayyidina Ali pernah, Aisyah dengan Sayyidina Ali pernah, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pernah. Bukan konflik-konflik keket enggak, cuman maksudnya apa? Tentang pendapat lah ya, pendapat. Tentang pendapat. Nah, makanya dari segudang perbedaan itu, Nabi itu sudah menggaris khilafu ummati rahmah. Jadi segudang perbedaan ini yang terjadi di para kalangan sahabat ini menjadi rahmat dan tidak perlu dijadikan alasan dari perbedaan ini untuk membenci satu pun dari sahabat.
Tidak boleh membenci. Siapapun itu. Tidak boleh membenci. Ini golongan Syiah. Kalau ada yang membenci apa? Membenci para sahabat, tadi itu sama saja dengan membenci saya. Keluarga Nabi juga tidak boleh dibenci. Jadi mentang-mentang kita tidak suka Syiah, kemudian menghina Sayyidina Ali juga tidak boleh. Karena Sayyidina Ali juga bagian dari sahabat menantu Nabi. Keluarga Nabi juga. Kurang sedikit ya. Wa minhum. Ada lagi ini. Tadi selain Wahabi di kitab ini, yang pertama pada tahun 1330 Hijriah ada Wahabi. Kemudian ada Syiah. Ada lagi nih. Wa minhum lan iku setengah sing ashab ibahiyuna utawi golongan ibahiyun. Ibahiyun itu dari kata mubah itu ya. Dari kata mubah itu apa? Golongan yang gampang memperbolehkan melakukan keharaman. Yaquluna. Nah, ini menarik ini. Yaquluna. Kang ngucap sapa ibahiyun. Ini ya. Pendapatnya begini. Innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtaral iman al kufri wal kufran saqata anhul amru wan nahyu. Ini ya. Dengarkan, rungokkan dengan seksama. Ini biasanya anak-anak PMI yang begini nih. Innal abda sak temene kaula hamba iza balagona likane wis tumeka sapa abad ghayatal mahabbati ing banget demen maring Allah. Kalau orang ini sudah cintanya terlampau kepada Allah, ya, sangat dalam kepada Allah cintanya, sehingga lupa akan segalanya, yang diingat hanya Allah. Wasofalan bersih opo kolbuhu atiniman minal ghafalati saking lali, artinya hatinya ini selalu berzikir ya. Tak toman lopot sedetik pun untuk tidak berzikir kepada Allah. Berzikir terus hatinya berzikir terus. Waqtarolan milih sapa man al imana ing keimanan alal kufri wal kufrani ing atase kafir wal kufrani lan sifat kafir. Kafir itu sejatinya kafir, wal kufron lan sifat kafir. Sakotoh, nah ini moko gugur anhu saking abad al amru opo perintah wan nahyulan larangan. Tadi abad ya, bukan man ya. Jadi innal abda saat temeni kaula idza balagona likani wis tumeka sapa abad ghayatal mahabbat ing bangete demen dan seterusnya. Jadi kalau orang ini sudah mencintai Tuhan, sudah terlampau mencintai Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, dan mereka tetap dalam keimanan, saqal ful amru wan nahyu. Maka gugur setiap perintah dan larangan. Paham tak? Artinya, menurut Ibahiyun, kalau orang ini selalu berzikir kepada Allah dalam hatinya, cintanya kepada Allah sudah terlampau, saya maksud sakot anhul amru begitu. Kewajibannya gugur. Tak usah apa-apa. Ini Ibahiyun. Di Indonesia ada sejak tahun 1330 Hijriah. Tak usah apa-apa. Tak usah abujur. Sakoto anhul amru. Nahyunya juga tak apa-apa. Anak dosa. Ini versinya begitu. Wala yadkhuluhu Allahu lan orang nglebokake ing abad sapa Allah annaro ing neraka. Allah tidak akan memasukkan hamba tadi itu ke neraka birtika bil kabairi kelawan ngelakoni pira-pira dosa gede. Kalau orang ini sudah melampaui cintanya kepada Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, maka ala kudu seraja kadang apa baik tak pemasuk kena neraka.
Ada pemahaman begini dulu itu. Entah sekarang ini ada apa enggak kira-kira. Kalau Nabi biasanya dibuat alasannya, karena apa namanya membahas tentang sifat misalnya, Fredrik Nietzsche semua. Tak usah berjeng, ya udah. Membahas tentang apa tokoh-tokoh rasional, Immanuel Kant, membahas tentang Karl Marx, membahas tentang Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach dan lain sebagainya. Jadi pembahasan-pembahasan itu sebenarnya tidak pengaruh kepada ideologi kita. Cuman imun tengah sahabat aja ngilang nih. Jadi bukan karena Fredrik Nietzsche mereka tidak sholat, yakin malas. Fredrik Nietzsche dibuat alasan. Nah, kalau Fredrik Nietzsche itu jadi di buku-buku Zarathustra itu ada dua ya. Satu ada Fredrik Nietzsche, satunya itu entah siapa gitu. Kalau Fredrik Nietzsche ini cuman dia itu imajiner. Isi tentang Zarathustranya itu imajiner. Kalau yang satunya ini ada buku memang mengutip banyak dari kitab Zen Avesta. Zen Avesta itu ini kitab sucinya Zoroaster. Nah, di Fredrik Nietzsche ini ya kita mengenal adanya God is dead itu. Ada teori Tuhan telah mati. Dia apa? Teorinya Fredrik Nietzsche ini. Sehingga muncul teori dari God is dead ini, muncul teori there will be government. Adanya manusia super yang ini mewakili Tuhan yang telah mati itu. Jadi apa kalau bahas itu soal apa? Wisdom dia. Wisdom. Padahal dia kan segar bukan gara-gara there will be government. Enak kalau banyak buku itu enak. Kita membahas apa saja itu gampang gitu. Jadi ini ada pemahaman begitu. Ini ya bukan kayak Fredrik Nietzsche kalau ini. Kalau Fredrik Nietzsche itu membolehkan semua itu karena menganggap Tuhan telah mati itu. Fredrik Nietzsche itu matinya kebanyakan ini. Hati-hati. Kayak Gusta itu kebanyakan apa? Dia ini kan pendeta sama. Pendeta tani bini, tak ada itu. Orang ke prostitusi terus itu. Tapi tak bini karena agamanya kan melarang kan. Sampai kena penyakit gara-gara itu. Dan dia sekarang dipuja-puja oleh aktivis itu. Dipuja-puja oleh aktivis. Nah, ini kaum Ibahyun itu apa tadi itu ya? Mula cinta kepada Allah, hatinya selalu berzikir, wis aku tuh awal apa? Iya dari ini. Tenang aja. Pemahamannya. Wa ba'dhum lan sebagiane Ibahyun yaqulu. Ngendika sapa ba'dun? Sebagian lagi berkata begini. Innahu satu menit kelakuan taskutu iku gugur anhu saking abad opo al ibadatu dzahiratu pira-pira ibadah kang basa bukan kang basa ya ibadah zahir. Ibadah zahirnya mereka sebagian berkata bahwa kalau kita ini sudah mencintai Allah, ibadah zahir kita tidak perlu. Ada pertanyaan begitu. Wa takunu lan ono apa ibadatuhu ibadai ba'dun at-tafakkur iku tafakkur. Tafakkur itu ya zikir kepada Allah itu ya mengangen-angen itu apa? Berpikir kepada Allah. Wa tahsinul akhlaqil batin nanti lan bagusake akhlak batin. Jadi ibadah mereka yaitu zikir itu. Zikir batin itu. Tawajud, tawasal, apa. Yang penting hatinya selalu berzikir. Insya Allah masuk surga itu ada. Tahu dia nak kedema. So kono budi timma tak tahu. Ikan tan roh aja. Sahabat jangan ada. Ya ada masuk surga.
So ini gereja Demak, nah ini gereja Demak saya tak ke Demak. Dah itu lemahnya keyakinan ini begitu. Makanya Cangkring tua, ya Cangkring tua. Untuk menanggapi apa? Aliran batin kan dulu ada di Gunung Kawi itu dulu itu. Siapa itu? Ada terkenal dengan Islam batin itu. Memang begitu. Apa tak usah. Bejeng tak usah. Cukup zikir dalam hati. Mun Cangkring itu nambah mungkin ngakan lagi nasihat lewat colok nak dia. Mungkin ngakan lagi lewat colok. Jangan sampai colong tak dikir. Jangan sampai sokono tak ada dan untuk baik gue apa aja. Mungkin tenaga kita ini dihasilkan dari makanan-makanan yang dohir. Makanan dohir itu apa? Nasi, ingin minum kopi. Maka jangan sampai ibadah kita itu cukup batin. Kenapa? Makanan kita ini bukan makanan batin gitu loh. Mungkin akan kita lebat colok lebu ketabu. Sekiatin batin. Nah, beki mengakan beri nasihat dari makhluk halus misal. Sangakan ya kan lemari batinnya dari sang mama. Baru tak apa pun deh. Sangakan apa? Ya cukup betul. Tak apa pun deh. Pola betul. Tak ini mah. Ya lemari betul deh. Ya tahu saya ngucap dan cukup jawab dalam batin. Bisa tak apa. Mau maintain batin. Setiap ni kan ada cukup batin. Ini dah itu. Ini di share sama kayak ini. Nak lewat batin itu. Berkuat. Seminggu. Nah makanya. Untuk menanggapi itu gampang kalau ini ya. Karena memang kita ini terbiasa dengan hidup yang serba zahiriyah. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya. Ngendika sapa Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya. Wa hadza kufrun wa zandaqatu wa dalalatun. Wa za utawi iki kaul kufrun, iki kafir, zindik, kesasar. Sesat. Jadi bukan cuma ulama zaman sekarang ya yang berfatwa, wah itu sesat. Bukan cuma ulama sekarang, dari dulu sudah ada. Cuman kalau di NU itu begini loh. Kenapa NU itu bukan melindungi semacam aliran batin? Di Indonesia ini macam-macam. Dulu ada aliran batin begitu itu ada. Ada siapa yang menentang petinju itu yang dulu orang Malang itu loh. Sholat di bahasa itu pakai bahasa Indonesia itu. Jadi Allah Maha Besar. Kan ada sholat model begitu ada dulu. Ada terus Mirza Ghulam Ahmad itu apa? Agama apa? Mirza Ghulam Ahmad itu lah. Aliran itu. Terus Muhammad Musaddiq. Kalau kita itu bukan melindungi alirannya, tidak. Tapi melindungi manusianya agar tidak sampai diamuk massa, kan begitu. Diamuk massa sampai kehilangan hak keadilan sosial. Dulu jangan dimaknai ketika ada ulama NU membela mereka dikatakan membela alirannya, tidak, tapi membela manusia hak sosialnya itu. Sama dengan itu sesat. Tapi bukan berarti mereka itu terus PATN bukan berarti begitu. Tidak. Nah, aliran batiniyah itu ibahiyun ini sesat ya. Walakinnal ibahiyun, namun tetapi nih ibahiyun. Jadi ibahiyun ini yang dimaksud ini bukan aneh ya. Ya kaum ibahiyun misalnya. Maujuduna iku maujud kate ono min qadimi zaman saking dingine zaman. Artinya mulai zaman dahulu itu sudah ada. Juhalun. Jadi ulama di kitab ini benih tulis jahil dulu kan. Saking banget sih.
juhalun. Kang dolalun, kang sesat. Nah, tapi begini, enaknya laisa lahum ora ono iku kaduwe ibayun roksun utawa apa kepala. Artinya mereka ini tidak punya pemimpin. Kalau si A kan ada kan? Si A imamnya ini kan ada imamnya. Yang terakhir itu imam bukan yang terakhir. Yang kemarin yang di Iran itu siapa? Yasin siapa ini? Itu imam si A. Kalau ini tidak ada pemimpinnya kalau ini. Tidak terorganisir lah intinya ya. Ya lamu kang weruh. Ya lamu kang weruh. Sapa roksun al ilmah ing ilmu asyariyah kang bangsa syariat. Kama yang bagi koyok barang yang bagi kang saijo poma. Jadi mereka ini tidak ada pemimpin yang paham syariat. Sebagaimana aliran yang lain. Kalau yang lain kan ada imamnya yang paham syariat. Itu aliran yang ada di Indonesia. Ada aliran lagi, wa minhum lan iku setengah saking azab man utawi sapane kok utawi sapane wong. Man itu wong, kala kang ngucap sapa man. Golongan ya maksudnya ya. Tanasuhul arwahi wantiqaliha abadal abadi fil askhasi. Tanasuhul arwahi netesi pira-pira arwah. Netes itu titisan itu maksudnya. Wantiqaliha lan pindai arwah abadal abadi ing dalam salawasi gitu ya. Abadal abadi ing dalam saklawase fil akhsasi ing dalam pira-pira awa-awaan takhruju kang metu apa arwah min badanil akhari saking badan atau jasad kang liya min jinsihi saking jinisi akhir au ghairihi utawa liyane akhir. Indonesia ini. Ada kelompok yang mempercayai reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa? Pindahnya ruh dari satu jasad ke jasad yang lain. Maksudnya begini, orang ini mati, ruhnya ini akan dilahirkan kembali, baik dalam bentuk min jinsi sama-sama manusia atau awairihi atau kelahirannya itu di jenis yang lain. Persis lah film Sunggokong. Panglima Tenfang itu dari 1000 ujian cintanya itu 999 dia dilahirkan kembali sebagai manusia, dan di kelahiran ke-1000-nya dia itu dilahirkan di ruhnya itu dilahirkan kembali dalam bentuk babi. Persis itu. Di redaksi ini begitu memang. Jadi ada golongan di bumi kita ini, golongan yang mempercayai reinkarnasi ruh. Ketika orang meninggal ini, roh ini abadal abidi ini, maksudnya tak remate dari roh ini. Roh ini tak remate, cuma pindah jasad. Pindah jasadnya bukan kadung surga, enggak, tapi dilahirkan kembali gitu. Dilahirkan kembali baik dalam bentuk manusia atau dalam bentuk yang lain. Atau jangan-jangan yang lahir, yang manusia yang ada sekarang ini, misal si A, ini mungkin di kelahiran sebelumnya bukan manusia gitu loh. Jadi kita yang dilahirkan sekarang ini mungkin dulu pernah dilahirkan juga di kehidupan sebelumnya. Nah ini ada proses begitu itu di negara kita ini, di bumi kita ini. Wa za'amalan yono haula'i antu'az antu'adzibaha ini ya, ada beknya kayaknya ini tak pegang.
Wa za'ama lan nyono antu azibah. Kalau dari redaksinya itu antu azibah. Oh, wa za'ama lan nyono sapa haula'i. Bukan an itu ya, bukan an. Wa za'amalan nyono sapa haula'i man mengkono man annah ta'zibaha. Makanya kalau ada ya-nya berarti apa namanya? Masdar. Anna ta'zibaha ing sak temene oleh siksone arwah watan imaha lan oleh nikmate arwah fiha ing dalam arwah bihasbi zakaiha kelawan milang-milang bersih arwah wa khobatiha lan kotore arwah. Jadi mereka itu menyangka nyono itu ya, mereka itu mengira berpendapat bahwa kadar orang ini arwah ini disiksa atau mendapat pahala atau mendapat nikmat itu karena bersihnya ruh ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi orang ini mendapat pahala, orang ini mendapat siksa itu bukan karena badannya gitu, tapi karena rohnya. Qala Asy-Syihab, ngendika sapa Imam Syihab Al-Khufaji fi syarhi dalam sarai Syihab ala Syifa, ingatasi kitab Syifa. Jadi kitab Syifa disarai lagi ini. Wa qad kaffarahum lan teman-teman ngafirake ing man golongan ini enggak ada namanya kalau ini ya. Enggak ada namanya. Pokok orang yang percaya reinkarnasi lah ya. Sopo ahli syar'i ahli syariat lima krono barang fihi kan tetap ing dalem ma. Min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Saking goroi Allah lan rasuli Allah lan kitab-kitabe Allah. Intinya golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi ini, meskipun kalian yang ternyata meyakini adanya reinkarnasi. Ini kalau ulama ahli syariat itu dihukumi apa di sini? Waqad kaffarahu, dihukumi kafir. Jadi begitu. Itu golongan-golongan yang ada di Nusantara kita ini. Sudah ada beberapa golongan ini. Pertama ada Wahabiyah, gerakan transnasional itu. Kedua ada Syiah. Ketiga ada Ibahyun. Ibahyun tadi itu kebatinan lah ya kalau di kita ya. Ibahyun. Dan ini ada kaum reinkarnasi ini apa yang percaya reinkarnasi. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihadi wa dhalam sab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.